Selamat datang kembali di channel Post Horror, channel yang membahas tentang cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Bagi kalian yang menemukan video kami mungkin di beranda YouTube, lagi scroll-scroll YouTube dan menemukan video kami dan tertarik dengan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri, kalian bisa subscribe channel kami agar mendapatkan update terbaru dari kami. Dan untuk info, kami tayang setiap hari Kamis pukul 7 malam. Nah, oke. Waktunya masuk ke cerita. Kali ini cerita yang berasal dari subscriber, sebut saja namanya Mas Irwan. Mas Irwan ini adalah seorang karyawan yang bekerja di suatu toko elektronik terbesar di kotanya, dan kebetulan dia ditugaskan di sebuah gudang. Tempat ia bekerja, yaitu gudang ini, sudah terkenal angker di antara orang-orang yang sedang bekerja di sana. Pada waktu itu Mas Herwan sedang bekerja di toko tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Sebut saja dia ini ya termasuk karyawan baru karena baru bekerja 1 bulan. Lalu pada suatu hari dia dapat perintah untuk mengambil suatu barang dari gudang tersebut untuk diantarkan di sebuah toko. Di bagian gudang ini kebetulan dia shiftnya berdua dengan temannya yang sebut saja namanya ini Pak Marto. Nah, Pak Marto ini dibandingkan Mas Irwan ini adalah dia karyawan yang lebih senior, lebih tinggi pengalaman kerjanya daripada Mas Irwan. Dia sudah belasan tahun kerja di tempat tersebut. Nah, situlah Mas Irwan mengambil barang sama Pak Marto. Kejadian ini terjadi sekitar setelah maghrib. Mas Irwan mengatakan pada Pak Marto, ini saya dapat perintah buat ngambil barang ini di gudang buat diantar ke toko. Dan Pak Marto bilang, ya yuk saya bantu mengambil barangnya. Dan Mas Irwan bilang, oke Pak. Nah, kemudian mereka berdua pun menuju gudang untuk mencari barang yang akan dikirim. Karena gudang ini cukup besar, maka otomatis terdapat banyak sudut-sudut gelap. Nah, ketika Mas Irwan ini sedang mengambil suatu barang di bagian rak yang bawah, dia ini sekilas seperti melihat ada sesosok yang seperti mengintip dan mengawasinya. Namun ketika dia menoleh untuk memperhatikan, sosok tersebut ternyata tidak ada. Namun kejadian tersebut tidak terjadi sekali saja. Dia sempat merasakan itu berulang kali ketika dia sedang mengambil barang. Karena dia mengalami kejadian tersebut cukup sering, cukup merasakan perasaan yang aneh itu cukup sering, Mas Irwan pun merinding karena dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Dan setelah itu dia pun beralih dari tempat pertama tadi. Dia berjalan beberapa langkah dari tempat dia mengambil barang tadi. Nah, saat dia berjalan ini dari tempat pertama ini di sebuah lorong, dia seperti di sudut, dia seperti melihat sesosok hitam. Yang pertama dipikirkan oleh Mas Irwan ini adalah bukan aneh-aneh, yaitu dia sempat memikirkan bahwa yang dia lihat sosok hitam ini adalah mungkin bayangan Pak Marto, karena di situ kan ada 2 orang juga yang sedang mengambil barang untuk dikirimkan ke toko. Setelah didekati pun, karena dia penasaran, dikira Pak Marto mungkin. Nah, setelah didekati, bayangan itu menjadi tinggi,
besar dan menjulang ke atas sambil tersenyum menyeringai ke arah Mas Irwan. Dan matanya pun merah menyala seperti menatap Mas Irwan itu dengan tajam. Otomatis Mas Irwan pun terkejut, shock, dan tidak bisa bergerak. Jadi badannya karena ketakutan ini dia seperti mematung dan tidak bisa bergerak. Nah, setelah beberapa saat dia mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Namun ketika dia ingin berlari keluar, dia seperti tidak bisa menemukan jalur keluar, padahal jalan keluarnya ini sudah jelas. Namun dia seperti berputar-putar saja di area gudang itu, tidak bisa keluar. Setiap dia mencari jalan keluar, setiap dia mencari jalan yang dianggap benar, dia selalu kembali ke titik pertama dia melihat bayangan tadi. Setelah beberapa saat dia mencari jalan keluar, Pak Marto pun datang. Pak Marto pun heran lalu menegur Mas Irwan. Mas Irwan, kenapa Mas? Oh, seperti orang bingung. Saya lihat mondar-mandir. Dan Mas Irwan pun sambil takut menjawab teguran Pak Marto ini tadi. Ini Pak, tadi saya melihat seperti ada sosok tinggi besar yang menyeringai ke arah saya. Kemudian sosok tersebut berwujud hitam besar. Nah, ketika saya ingin coba lari, saya tidak ketemu jalan keluar dan malah kembali lagi ke tempat ini. Dengan tenang Pak Marto pun menjawab yang pernyataan Mas Irwan tadi. Walah Mas, kasihan kamu itu. Mungkin salah satu sosok di sini tuh pengen kenalan sama Mas. Kalau saya Mas sudah sering Mas seperti ini. Sebenarnya saya juga takut karena ya sudah terbiasa, ya saya hiraukan saja. Ya sudah Mas, mana barangnya? Biar saya bawa. Mas nanti istirahat dulu saja. Setelah itu Mas Irwan dan Pak Marto pun mengumpulkan barang dan mereka keluar gudang dan mengantarkan barang itu menuju tokonya. Gudang tersebut berada di belakang toko yang akan mereka antarkan ini dan hanya berjarak beberapa bangunan. Di depan toko ini, di seberang jalan terdapat bangunan yang bisa dibilang angker juga. Nah, setelah kejadian itu, Mas Irwan pun menjalani ya aktivitas kerja seperti biasanya. Tidak ada hal yang aneh lagi setelah dia mengalami kejadian aneh di gudang. Ya, namun pada suatu hari setelah toko menjelang ya hampir tutup, Mas Irwan ini ditugaskan di bagian gudang untuk bantu beres-beres. Ketika Mas Irwan ini sedang beres-beres, selesai dia beres-beres, dia duduk di area depan toko untuk sebentar ya istirahat sejenak. Nah, lelah dia memperhatikan bangunan yang sudah lama kosong itu tadi, yang dibilang angker ini. Dan sepertinya bangunan ini tidak pernah ditempati lagi, yang berada di seberang jalan. Nah, sesaat setelahnya Mas Irwan ini seperti dipaksa melihat ke arah balkon bangunan tadi. Nah, di atas balkon itu seperti ada sosok perempuan berambut panjang berpakaian putih sedang duduk di atas balkon sambil mengayun-ayunkan kakinya, sambil mengayunkan kakinya. Melihat hal itu, tentu saja Mas Irwan itu diam. Nah, di samping Mas Irwan yang sedang duduk-duduk ini ada temannya, sebut saja temannya ini Mas Wajah. Mas Wajah pun heran melihat Mas Irwan yang tertatap kaku dan sedikit pucat.
Napawan kok diam aja, kata Fajar. Dan Mas Irwan pun jawab, itu tadi di sana aku melihat ada sosok perempuan duduk di atas balkon di bangunan itu. Dan Fajar pun melihat ke balkon, mana Wan, aku nggak lihat apa-apa. Dan Mas Irwan meyakinkan Mas Fajar, sumpah Jar, di situ tadi ada kayak perempuan. Dan Fajar pun bilang kepada Mas Irwan, lah kecapean paling kamuan, ayo buruan beres-beres ini terus kita pulang. Kemudian mereka berdua pun pulang setelah beres-beres, setelah istirahat. Kemudian berdua pulang ke rumah. Nah, cerita Mas Irwan ini tadi adalah mungkin pengalaman yang banyak orang-orang yang mengalami, seperti bekerja di gudang lalu menemukan penampakan sosok, karena katanya di gudang ini apalagi yang sudah terkenal angker, dikatakan banyak mungkin makhluk halus yang berdiam di sana dan mungkin tidak segan untuk menjahili pekerja-pekerja di sana. Nah, oke. Itu tadi cerita dari salah satu subscriber kami yang bernama, sebut saja namanya Mas Irwan. Jika kalian menyukai cerita di video kami ini, kalian bisa like video ini, kalian bisa komen, dan juga bisa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian yang suka dengan video horror atau video misteri juga bisa menikmati cerita ini. Dan juga untuk kalian yang punya cerita yang ingin dibagikan, kalian bisa kirim lewat email, lewat DM Instagram ataupun DM TikTok. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.